Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal menarik yang semoga bisa menambah wawasan, inspirasi, sejarah, dan sekaligus hiburan untuk kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di channel CNTV Kebumen, supaya kami semakin semangat menghadirkan informasi dan konten menarik untuk Anda semua. Pada masa lampau, daerah Kebumen masih dikenal sebagai Panjer, sebuah kadipaten yang memiliki pusat pemerintahan sendiri. Sebagaimana tata kota Jawa pada umumnya, di jantung Panjer berdiri alun-alun yang dikelilingi oleh bangunan penting. Salah satunya adalah pendopo sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan Adipati. Pendopo Panjer menjadi simbol kekuasaan lokal. Di sanalah Adipati menerima tamu, menyelenggarakan upacara adat, dan bermusyawarah dengan para pejabat serta tokoh masyarakat. Kehadirannya sekaligus menunjukkan wibawa pemerintahan Panjer di mata rakyat. Seiring waktu, Panjer tidak luput dari pergolakan besar. Perang Jawa yang meletus pada 1825 hingga 1830 mengguncang banyak daerah di Jawa Tengah, termasuk Panjer. Bangunan-bangunan penting, termasuk pendopo, mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang dibakar untuk mencegah jatuh ke tangan lawan. Kondisi itu membuat struktur pusat pemerintahan tradisional goyah. Banyak bangunan yang semula megah kehilangan bentuknya. Namun kebutuhan akan pusat pemerintahan tetap mendesak, sehingga pasca perang diupayakan pembangunan kembali. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menguasai Jawa selepas Perang Jawa menata ulang struktur administrasi. Mereka mengangkat bupati-bupati yang diakui secara resmi untuk mengelola kabupaten. Dari sinilah cikal bakal Kebumen modern bermula. Pada tanggal 22 Agustus 1831, Arung Binang IV atau Mangundi Wiryo diangkat sebagai Bupati Kebumen. Penetapan ini menandai beralihnya pusat pemerintahan dari Panjer menuju wilayah Kebumen yang kita kenal sekarang. Pendopo pun kembali dibangun untuk dijadikan rumah dinas bupati. Renovasi besar tercatat terjadi pada tahun Jawa 1763 atau 1835 kayu jati dipilih sebagai bahan utama, atap joglo megah ditegakkan, dan ukiran-ukiran khas Jawa menghiasi tiang-tiang. Pendopo baru ini tidak sekadar rumah dinas, tetapi juga simbol kebangkitan pemerintahan lokal. Di pendopo inilah bupati menerima tamu, baik rakyat jelata yang mengajukan perkara, maupun pejabat kolonial yang membawa instruksi dari atas. Fungsinya sebagai ruang diplomasi menjadikan pendopo tempat di mana budaya lokal dan pengaruh Belanda bertemu. Selain fungsi resmi, pendopo juga menjadi pusat kegiatan budaya. Pertunjukan wayang, gamelan, hingga selamatan besar kerap digelar di halaman pendopo. Masyarakat melihatnya sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemimpin dan rakyat. Dalam tata kota tradisional, alun-alun selalu berdampingan dengan Masjid Agung dan pendopo bupati. Kebumen pun demikian. Pendopo berdiri di salah satu sisi alun-alun, sementara masjid berada di sisi lainnya. Konstelasi ini memperlihatkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan spiritual. Pada masa kolonial, kantor-kantor pemerintah Belanda juga berdiri di sekitar alun-alun. Kehadiran mereka mengubah wajah kota, namun pendopo tetap mempertahankan posisinya sebagai simbol otoritas lokal. Dua kekuasaan itu berdiri berhadapan, mencerminkan dinamika politik saat itu. Pendopo menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah. Dari pengumuman keputusan bupati, sidang adat, hingga penyerahan pajak rakyat. Semua kegiatan pemerintahan berpusat di sana,
menjadikannya denyut nadi kehidupan kabupaten. Tak jarang, pendopo juga dipakai untuk menengahi konflik. Para kepala desa datang membawa keluhan, sementara bupati duduk di kursi kehormatan untuk memutuskan jalan keluar. Dengan demikian, pendopo berfungsi sebagai pengadilan rakyat. Pada abad ke-19 akhir, Kebumen mulai berkembang sebagai kota kabupaten. Jalan-jalan diperbaiki, pasar semakin ramai, dan aktivitas perdagangan meningkat. Pendopo tetap menjadi titik utama yang mengikat semua aktivitas itu. Renovasi kecil kerap dilakukan, seperti mengganti genteng, memperbaiki lantai, dan memperkuat tiang kayu. Semua itu demi menjaga agar pendopo tetap kokoh menghadapi zaman yang terus berubah. Fungsi sosial pendopo semakin terlihat ketika digunakan untuk perayaan hari-hari besar. Rakyat berkumpul, menikmati hiburan, dan merasa dekat dengan pemimpinnya. Pendopo bukan hanya milik bupati, tetapi juga milik masyarakat. Pada awal abad ke-20, pengaruh kolonial semakin kuat, namun pendopo tetap mempertahankan jati dirinya. Upacara-upacara adat terus dilakukan, menunjukkan bahwa akar tradisi tidak mudah digeser oleh kekuatan asing. Pendopo juga menjadi ruang di mana identitas lokal dipertahankan. Bahasa Jawa halus digunakan dalam setiap pertemuan, adat istiadat dijunjung tinggi, dan simbol-simbol leluhur tetap dihormati. Seiring meningkatnya pendidikan dan modernisasi, pendopo mulai dipakai juga untuk rapat-rapat baru seperti membahas sekolah rakyat atau pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan adaptasi pendopo terhadap kebutuhan zaman. Dalam catatan sejarah lokal, beberapa kali pendopo mengalami musibah. Ada yang mencatat kerusakan akibat badai, ada pula yang menyebut kebakaran. Namun setiap kali rusak, masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangunnya kembali. Pendopo menjadi lambang ketahanan daerah. Ia runtuh, bangkit lagi, runtuh lagi, dan kembali bangkit. Keuletan ini mencerminkan karakter masyarakat Kebumen yang tidak mudah menyerah. Pada akhirnya, pendopo tidak hanya berfungsi sebagai rumah dinas atau gedung pemerintahan. Ia menjadi simbol perjalanan sejarah Kebumen itu sendiri, dari Panjer hingga terbentuknya kabupaten modern. Keberadaan pendopo juga mengikat memori kolektif masyarakat. Cerita-cerita tentang bupati terdahulu, peristiwa penting, dan upacara adat selalu dikaitkan dengan tempat ini. Kini, meskipun bentuk fisiknya sudah banyak berubah, pendopo tetap membawa jejak masa lalu. Ia adalah saksi perjalanan panjang Kebumen dari sebuah kadipaten menjadi kabupaten. Sejarah pendopo adalah sejarah rakyat itu sendiri, penuh perjuangan, pengorbanan, dan kebanggaan. Dari sinilah kita belajar bahwa bangunan bukan hanya batu dan kayu, melainkan cermin jiwa suatu daerah.